Semoga hari ini kalian tetap sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari subtema 3, pembelajaran yang kedua di buku paket kalian halaman 103. Hari ini kita akan mempelajari tentang gaya gesek. Apakah itu gaya gesek? Nah, mari kita sama-sama membaca dan memahami bacaan berikut ini. Gaya gesek. Siang itu, cuaca begitu mendung. Siswa-siswi SD Nusantara segera bergegas pulang. Nusa dan Mamat berlari kecil menuju rumah mereka karena khawatir hujan segera turun dengan deras. Nusa berlari di depan, sedangkan Mamat menyusul di belakangnya. Rintik-rintik gerimis mulai membasahi baju seragam mereka. Tiba-tiba, Mamat berteriak, "Aduh!" Nusa menoleh ke belakang melihat keadaan temannya. Ia terkejut karena ternyata Mamat terjatuh. "Ya Tuhan, apa yang terjadi, Mat?" tanya Nusa kepada Mamat. "Aku terpeleset, Nus," jawab Mamat. "Apakah engkau terluka?" tanya Nusa memastikan. "Iya, sedikit," jawab Mamat. "Mari aku bantu." Nusa meraih tangan Mamat untuk membantu sahabatnya berdiri. "Lain kali hati-hati, sobat," kata Nusa kepada sahabatnya. Aku kan mengikuti kecepatanmu, Nus. Larimu cepat sekali," ujar Mamat. "Hehe, maaf, aku ingin segera sampai rumah," ujar Nusa menimpali. Namun, tak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Mereka segera berlari ke pos jaga tak jauh dari tempat mereka berdiri. Mereka berteduh di sana, sepatu mereka basah. Akhirnya Nusa dan Mamat melepaskan sepatunya agar tidak kedinginan. "Mat, aku perhatikan permukaan sepatumu sudah halus sekali," ujar Nusa mengomentari sepatu Mamat. "Iya nih, sepatuku sudah lama, tapi aku masih suka karena masih bagus. Tidak perlu beli dulu kan?" jawab Mamat. "Iya sih. Pantas saja tadi kau terjatuh," kata Nusa disusul kergitan dari Mamat yang bingung mendengar komentar sahabatnya. "Apa hubungannya?" tanya Mamat. "Permukaan sepatumu terlalu halus, sehingga memperkecil gesekan. Nah, akibatnya kamu terjatuh deh," jawab Nusa menjelaskan. "Oh iya ya, kata Pak Guru, semakin halus permukaan benda, semakin kecil gaya gesekannya, jadi aku terpeleset," ujar Mamat sambil memandangi permukaan sepatunya. "Berarti aku harus giat menabung agar bisa beli sepatu baru," tambahnya. "Wah, ide bagus tuh. Nanti kita bisa lomba lari nih kalau kamu sudah punya sepatu baru," kata Nusa menggoda teman terdekatnya itu. Derai tawa mereka terdengar bersama guyuran air hujan yang belum juga berlalu. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat halaman 104. Gaya gesek dan manfaatnya. Nah, apa yang terjadi jika bola dilempar ataupun ditendang? Gerakan bola yang semula melesat dengan cepat, lama-kelamaan akan melambat. Pada saat bola menggelinding, bola mengalami gesekan dengan tanah, hingga akhirnya bola semakin melambat dan kemudian berhenti. Nah, gesekan tadi yang terjadi antara bola dan tanah dinamakan gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya dua permukaan benda yang bersentuhan. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar pula gaya gesek yang dihasilkan. Semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek juga akan semakin kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa besar gaya gesek tergantung pada kekasaran permukaan bidang suatu benda. Sifat-sifat dari gaya gesek antara lain: terjadi karena adanya dua permukaan benda yang bersentuhan. B. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi kekasaran permukaan benda. C. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, gaya gesek itu dapat memperlambat gerakan benda. Kemudian,
Apa keuntungannya bagi manusia? Gaya gesek itu dimanfaatkan oleh manusia dalam banyak hal. Salah satunya pada rem kendaraan. Kendaraan yang melaju dengan kencang akan berhenti ketika pengendara menginjak atau menekan pedal rem. Rem akan bergesekan dengan ban yang mengakibatkan gerakan kendaraan semakin melambat. Bagaimana menurutmu jika rem sebuah kendaraan blong atau rusak? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, tepat sekali. Akan terjadi kecelakaan. Nah, selain pada rem kendaraan, gaya gesek juga diterapkan pada permukaan ban kendaraan dan sepatu. Supaya tidak mudah tergelincir, ban mobil dibuat beralur, sedangkan permukaan sepatu sendiri diberi pul supaya kasar. Coba kalian cek ban sepeda kalian, pasti ada alurnya. Begitu pula dengan sandal atau sepatu kalian. Diberi alur agar apa? Agar tidak licin. Paham ya anak-anak ya? Nah, ini ada tugas. Kalian kerjakan yang di kotak pink saja ya. Ada nomor, pernyataan, dan tanggapan. Itu kalian kerjakan sendiri ya. Dia nanti difoto dan dikirimkan ke nomor WhatsApp Pak Guru. Mari kita lanjutkan materi pada hari ini. Upaya memperkecil dan memperbesar gaya gesek. Gaya gesek dapat diperkecil dan diperbesar sesuai dengan kebutuhan dari manusia. Upaya memperbesar gaya gesekan dilakukan dengan cara memperkasar permukaan benda. Seperti diantaranya, permukaan sandal atau sepatu diberi pul. Ban kendaraan dibuat beralur. Kemudian, ada juga upaya yang dilakukan untuk memperkecil gaya gesek. Contohnya, dengan apa? A. Memperhalus permukaan bidang stop, seperti pada jalan beraspal, agar kendaraan lebih mudah meluncur atau berakselerasi. Dan papan karambol diberi bedak atau tepung kanji supaya koin karambol lebih mudah bergerak. Dan yang B, memberi minyak pelumas atau oli pada mesin kendaraan agar mesin tersebut tidak cepat aus atau tidak cepat rusak. Dan yang C, pemberian pemberian roda pada kursi roda ataupun kaki lemari dimaksudkan agar gaya gesek yang kecil dapat mempermudah barang-barang untuk dipindahkan. Kemudian yang terakhir adalah memperkecil luas permukaan. Contohnya, pada bentuk haluan pesawat yang dibuat meruncing sehingga pesawat bisa menembus udara dengan mudah sekali. Kita lanjutkan. Nah, gaya gesek itu tidak hanya terjadi di darat, di air maupun udara juga terjadi gaya gesek. Pada saat kita berenang, tubuh bergesekan dengan air. Jika kita perhatikan bentuk-bentuk ikan yang telah Tuhan ciptakan, pada bagian depan bentuknya memipih dan meruncing. Hal ini memudahkan ikan-ikan bergerak di dalam air karena gesekan yang terjadi menjadi lebih kecil. Begitu pula burung yang terbang di udara. Sedangkan seorang penerjun payung yang terjun dengan parasutnya yang luas mengalami gaya gesek dengan udara sehingga penerjun dapat mendarat lambat dengan selamat. Nah, anak-anak, pada hari ini itu saja materinya. Kalian kerjakan di buku paket halaman 106 yang percobaan pertama. Jika mempunyai kelereng itu bisa dilaksanakan. Untuk kegiatan yang pertama saja. Hanya itu tugasnya, ada 2, nanti dikirim ke WhatsApp dari Pak Guru nggih. Sebagai penutup terakhir, Pak Guru berpesan ya, jangan lupakan protokol kesehatan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, makan dengan gizi yang seimbang,
menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta menjaga daya tahan tubuh. Tetap semangat ya anak-anak, tetap sehat selalu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolahan kembali. Jangan lupa berdoa juga ya, agar kita bisa cepat bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.